warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nah hari ini kita sedang berkunjung di rumah produksi pembuatan ranggining di rumah Ibu Yana Yang bertempat di Desa Taringgulande, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Nah, kalian pasti penasaran kan cara membuat seperti apa? Mari ikuti kegiatan kami hari ini. Yuk! Teman-teman, kali ini kita akan melihat dan belajar bagaimana cara pembuatan rangining. Rangining adalah makanan khas Sunda yang banyak digemari dan bisa dimakan bersama bakso, seblak, dan sebagai teman nasi juga. Di Desa Taringgulande, banyak ibu rumah tangga yang membuat atau memproduksi rangining, baik untuk dikonsumsi pribadi maupun dijual sebagai oleh-oleh khas dari Desa Taringgulande. Untuk itu, membuat rangining menjadi mata pencaharian di daerah Desa Taringgulande, RT 2, RW 1, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Hampir sebagian masyarakat di desa ini membuat makanan rangining ini dan sudah menjadi UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Penjualan ranggining sudah masuk ke toko oleh-oleh yang ada di berbagai daerah, seperti Cikampek, Subang, Kerawang, dan daerah lainnya di sekitaran Purwakarta. Ranggining banyak disukai karena rasanya yang gurih, renyah, dan harganya pun sangat terjangkau. Biasanya peminat dari ranggining ini bukan hanya dari masyarakat sekitar, tetapi banyak juga dari masyarakat luar daerah yang kebetulan berkunjung ke Purwakarta dan membeli ranggining sebagai oleh-oleh untuk keluarga tercinta di rumah. Rangining adalah makanan tradisional yang proses pembuatannya lumayan rumit, sehingga tidak semua orang bisa dengan telaten membuat rangining. Dalam pembuatan rangining, cuaca sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya proses penjemuran. Jika cuaca terik, maka penjemuran rangining bisa dengan cepat kering, yaitu selama 2 hari. Sementara jika cuaca mendung atau musim hujan, maka proses penjemuran atau pengeringan rangining bisa sangat lama. Bahkan rumah industri sama sekali tidak memproduksi rangining. Setelah kami mendatangi rumah produksi ranggining milik Ibu Yana, kami mengetahui alat yang digunakan, resep dan cara pembuatan dari ranggining tersebut. Dan berikut ini serangkaian prosesnya. Alat yang digunakan: 1. Kukusan, 2. Penggilingan, 3. Wadah, 4. Nampan, 5. Centong nasi. Dan berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan, yaitu yang pertama adalah tepung beras 2 liter, yang kedua adalah tepung tapioka 1 kg, yang ketiga bawang putih secukupnya, yang keempat garam secukupnya, kelima penyedap rasa secukupnya, yang keenam air panas. Cara pembuatan rangining. Yang pertama, beras 2 liter dicuci bersih. Kedua, kemudian ditiriskan sampai airnya kering. Setelah ditiriskan, lalu berasnya digiling hingga menjadi halus dan menjadi tepung beras. Nah, penggilingannya sudah selesai teman-teman. Kita lihat ya, seperti apa beras yang sudah digiling. Dan ini dia hasilnya, beras yang telah digiling menjadi halus dan menjadi tepung beras. Kemudian tepung beras itu dikukus kurang lebih selama 15 menit.
tepung beras ini kita kukus ya teman-teman. Setelah dikukus, masukkan ke dalam wadah. Setelah itu, haluskan bawang putih dan bumbu-bumbu lainnya. Kita tambahkan garam ya teman-teman, secukupnya. Kemudian tambahkan juga bumbu penyedap rasa. Nah, bumbu-bumbu ini kita haluskan ya, sampai benar-benar halus. Nah, kemudian masukkan aci ke dalam tepung beras yang sudah kita kukus tadi ya. Kita aduk semua bahan ini agar tercampur. Setelah bumbu halus, masukkan ke dalam tepung beras yang sudah dikukus. Kemudian tambahkan air panas dan uleni sampai dengan kalis. Setelah diberi air panas, kemudian adonan kita aduk agar merata. Nah, di sini adonan kita uleni sampai dengan kalis. Dan ini dia hasilnya adonan yang sudah kalis teman-teman. Kemudian adonan dibagi menjadi 3 bagian dan diberi pewarna makanan yang berbeda, yaitu warna putih, merah, dan hijau. Yang pertama kita kasih warna merah dulu ya, atau warna pink. Dan kita aduk hingga merata, kita uleni ya teman-teman. Yang kedua, kita kasih warna hijau. Dan kita uleni kembali. Setelah itu, kita pipihkan adonan yang berwarna ini ya teman-teman.
Setelah adonan diberi pewarna makanan, tunggu adonan sampai dingin terlebih dahulu. Setelah adonan dingin, kemudian digiling sampai pipih dan tipis. Lalu, adonan digiling lagi seperti berbentuk mie. Nah, ini adonan yang sudah diberi pewarna dan kita giling seperti ini ya. Kemudian, satukan semua adonan menjadi satu. Lalu, cetak adonan di wadah yang berbentuk saringan. Kemudian, adonan yang sudah dicetak dikukus kembali kurang lebih selama 15 menit. Lalu, adonan yang sudah dikukus disusun di nampan. Nah, kita angkat ya teman-teman. Ini sudah kita kukus. Nah, rangining ini kita susun ya teman-teman, sampai semua adonan terpenuhi di dalam wadah ini, sehingga seperti ini. Lalu, adonan dijemur sampai kering. Setelah adonan kering, menjadi rangining yang siap untuk digoreng dan disajikan. Oke teman-teman, setelah kita itu melihat bagaimana produksi dari rangining dan kita juga sudah belajar bagaimana cara membuat rangining, hari ini aku akan cobain bagaimana rasa dari rangining rumah produksi Ibu Yana ini. Nah, aku juga udah penasaran banget sama rasanya. Di sini itu sudah ada rangining yang aku goreng dan siap untuk dimakan. Penasaran banget sama rasanya. Nah, ini dia ranginingnya. Coba ya kita makan. Gurih banget rasanya. Kedengeran gak suaranya nih? Benar-benar suaranya itu rangining ini. Nah, untuk teman-teman yang mau order rangining ini boleh ya, boleh banget. Karena setiap harinya Ibu Yana itu selalu memproduksi rangining ini. Pokoknya rangining ini itu rasanya enak banget, renyah, gurih, harganya murah dan sangat melimpah. Jadi untuk teman-teman tunggu apa lagi? Yuk ditunggu orderannya. Enak banget rangining ini. Nah teman-teman, aku pun akan mencoba rangining yang udah aku goreng. Dan ini dia. Coba ya seperti apa rasanya.
Ternyata rasa rangining ini enak sekali teman-teman. Rasanya gurih dan juga renyah. Kalau kalian ingin mencobanya, boleh order ya. Terima kasih. Halo guys, di sini aku mau nyobain ranggining yang telah kita buat bersama Ibu Yana. Ini dia rangginingnya. Tarang! Kalian penasaran kan rasa rangginingnya ini seperti apa? Maka dari itu, lihat aku mau mencicipi. Kita lihat nih rasanya itu seperti apa. Dari bentuknya aja udah bagus ya, udah bagus banget bentuknya. Coba sekarang aku mau nyobain nih rasa dari rangginingnya itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata guys, hasil dari rasa dari rangginingnya itu enak banget. Seperti yang kalian lihat tadi, rangginingnya itu gurih banget. Selain itu, rangginingnya renyah banget guys rasanya. Ranggining ini cocok banget nih guys buat teman makan kalian. Buat teman makan kalian, contohnya kayak makan bakso, terus makan nasi goreng, makan soto, makan mie ayam. Wah, pasti cocok banget tuh buat teman makan kalian tuh ranggining ini. Apalagi rasanya yang gurih itu, selain gurih, renyah banget guys rangginingnya. Maka dari itu guys, kalian harus cobain ranggining dari Ibu Yana. Kalian pokoknya harus beli, jangan sampai gak beli. Kalau gak beli kalian nanti bakal menyesal karena rasanya itu gurih banget. Gurih banget rasanya guys, gurih renyah, pokoknya top, mantap, is the best, mantap jiwa. Pokoknya sekali lagi jangan lupa harus beli ranggining dari Ibu Yana. Karena rasanya lezat, mantap, is the best. Jangan lupa dibeli ya guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah tadi proses dari pembuatan ranggining bersama Ibu Yana. Nah, dan ini dia produk yang sudah jadinya, ranggining. Nah, sekian teman-teman dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.